Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah tuntas sistem trading DNA 1978. Tapi ini bukan sekedar ngomongin data ya. Anggap aja ini kayak sebuah perburuan dengan taruhan tinggi, pas banget di tikungan kuartal finansial. Gimana, udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ceritanya dimulai di sini, hari-hari terakhir kuartal pertama. Coba bayangin, kita lagi lihat dashboard pasar yang kelihatannya adem ayem, tenang banget. Dan di sana, ada seorang trader, kita sebut aja sang navigator, yang lagi ngamatin semua ini dengan fokus yang luar biasa. Tapi jangan salah, di balik layar yang tenang itu ada kesadaran penuh. Walaupun udah dapat untung sebelumnya, sang navigator ini tahu betul, momen paling genting justru sebentar lagi datang. Jadi ketenangan ini cuma permulaan. Oke, sekarang kita masuk ke jantung strateginya. Sistem DNA 1978 ini bukan cuma ngelihat apa yang kelihatan di permukaan loh. Justru, sistem ini berhasil ngebaca sesuatu, sebuah anomali penting yang ngumpet di balik pasar yang kelihatannya lagi sepi ini. Dan ini dia angka ajaibnya, 13449. Ini bukan angka sembarangan ya, ini adalah titik data super penting yang baru aja dideteksi sama sistem. Namanya, nilai tengah semester yang baru. Percaya deh, angka inilah yang jadi pusat dari semua pergerakan kita nanti. Terus, apa sih sebenarnya nilai tengah itu? Gini deh, menurut filosofi sistem ini, coba bayangin nilai tengah itu kayak magnetnya pasar. Pusat gravitasi yang dihitung secara statistik. Ini tuh titik seimbang historis, di mana harga, ya mau cepat atau lambat, pasti bakal kedorong buat balik lagi ke situ. Nah, di sini kelihatan jelas inti anomalinya. Harga sekarang itu posisinya jauh banget di bawah angka magnet tadi, 1344,9. Kalau orang biasa lihat, gap selebar ini mungkin dianggap sinyal bahaya, sinyal bearish. Tapi, buat sistem ini justru sebuah penyimpangan statistik yang signifikan. Sebuah anomali yang udah matang, siap buat dimanfaatin. Dan ini yang keren. Cara pandangnya benar-benar beda. Sinyal pasar yang kelihatannya bearish banget ini sama sekali nggak dianggap ancaman. Justru, ini dilihat kayak pair yang ditekan sampai mentok. Dia nyimpen energi potensial yang luar biasa besar, siap buat melenting balik ke titik seimbangnya. Oke, sekarang kita bongkar the master plan-nya. Sebuah rencana presisi yang udah dirancang buat 2 hari ke depan, khusus untuk manfaatin ketegangan pasar ini. Ini bukan cuma reaksi spontan ya, ini adalah sebuah arsitektur trading yang udah dipikirin matang-matang. Rencananya, itu ada 2 langkah, makanya disebut strategi zigzag. Langkah pertama di hari Senin, itu kayak bikin riak kecil dulu. Pasang posisi beli di 13240, buat nangkep gelombang kecil ke atas. Tapi, perangkap utamanya, manuver intinya itu disiapin buat hari Selasa. Sebuah sell limit di 13330, dipasang pas di muluk beruang, di titik kritis buat nyergap harga. Nah, ini poin pentingnya. Langkah pertama di hari Senin itu sebenarnya cuma umpan. Untung kecilnya itu bukan tujuan utama. Itu cuma cara buat ngatur posisi, buat siap-siap ngejar hadiah yang jauh lebih gede besoknya. Sekarang, kita lihat tujuan akhirnya. The end game dari semua operasi ini. Kemana sih sebenarnya sang navigator ini ngarepin pasar bakal bergerak? Nah, disinilah kesabaran bakal ketemu sama hasilnya. Dan ini dia target pamungkasnya, 13175. Angka ini bukan sekedar target profit biasa. Sistem mengidentifikasi ini sebagai titik terendah tahunan yang diperkirakan berdasarkan siklus jangka panjang. Inilah muaranya, tempat semua arus harga akan berakhir. Jadi gimana penutupannya nanti? Skenarionya udah jelas banget. Targetnya di 13175 dan diperkirakan bakal kena pas pasar masuk bulan April atau kuartal kedua. Momen yang ditunggu-tunggu namanya Golden Reversal, sebuah pembalikan arah besar yang udah diantisipasi sistem. Caranya bukan ngejar-ngejar harga, tapi diam, sabar, nunggu harganya datang sendiri ke titik yang udah ditentuin. Nah, kutipan ini benar-benar ngerangkum filosofinya. Kami tidak menebak arah, kami menunggu di muara. Jadi ini bukan soal tebak-tebakan atau spekulasi. Ini soal hitung-hitungan, soal kesabaran, dan soal presisi. Cuma nunggu di titik pertemuan yang udah ketahuan. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit ya. Kita tinggalin dulu trading yang spesifik ini, dan coba kita pahami filosofi inti di balik sistem DNA 1978 ini. Apa sih sebenarnya yang ada di balik semua angka ini? Banyak orang mungkin mikir trading kayak gini pasti butuh hoki atau keberuntungan. Tapi menurut sistem ini, itu salah besar. Ini bukan soal keberuntungan biasa. Ini soal LUCK. Dan ini dia artinya. LUCK itu singkatan dari Labor Under Correct Knowledge. Atau kalau diartiin, bekerja di bawah pengetahuan yang benar.
Maksudnya apa? Maksudnya kita kerja pakai seperangkat aturan yang ketat, yang udah teruji secara matematis. Ini soal mengganti emosi, rasa takut, rasa serakah, dengan hitungan probabilitas dan proses yang jelas. Jadi intinya adalah kerja keras yang disiplin, yang ngikutin sistem, bukan main tebak-tebakan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Pertanyaan ini ngebandingin pendekatan analitis dari sistem ini dengan trading emosional yang sering banget jadi jebakan. Jadi ini bukan cuma soal strategi, tapi soal mindset. Pertanyaannya, di pasar, Anda mau bertarung pakai angka atau pakai hati Anda? Pilihan ada di tangan Anda.